Ya. Nah, sekarang gini. Ya, kasus Vina ini berkelanjutan panjang. Kenapa? Ada yang menghapus catatan kakak dari keluarganya, seorang anaknya. Ya kan? Karena dia seorang anak bupati, wali bupati. Gini bro, Pinah itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Pinah itu masih hidup. Paham? Lagi pula gini, kawan-kawan geng motor itu kan tim sesnya banyak. Salah satunya ya ketika yang namanya Bapak Sunjaya itu sebelum jadi bupati. Ya makanya tahu kawan-kawan Peggy Setiawan itu. Tahu betul, boleh dites DNA dong. Ya. Nah, Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya, karena Pinah mengetahuinya. Lalu Pinah ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara. Ya dah. Nah, seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Pinah itu dilarikan pada waktu itu. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini ya. Orang-orang yang menangani Vina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya. Seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini. Ya, lihat mata saya. Tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya. Seorang bupati Cirebon. Paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro. Itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah apalah. Nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya. Saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Ya, baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal mencalonkan diri sebagai bupati. Kasus itu geng motor yang melibatkan anak-anaknya dibungkam. Suatu saat akan terbongkar. Marilah bersuara. Kenapa? Ibu, ada yang DM di situ. Bu, belum dengar ya? Kalau ada salah satu netizen yang berbicara itu udah dibunuh. Ancaman buat saya. Itu ancaman buat saya. Saya tidak pernah lelah. Ya, jadi ingat, seorang Pinah pada saat dilarikan di rumah sakit masih hidup. Paham? Sampai di situ? Selesai mendadak begitu saja. Kenapa? Ibtu Rudiana bungkam
Padahal salah satu korban juga anaknya. Tidak mau berlarut-larut, tidak nyaman kan akhirnya. Juga seorang bupati Sunjaya, mantan bupati. Anak-anak itu adalah tim sesnya, termasuk AF. Lihat kalian ya, jangan bilang itu bukan tim sesnya ya. Langsung ditangkap aja saat ini. Ya jangan dikeluarkan, itu menurut saya. Orang-orang yang udah diinterogasi dulu 2016 lalu, tangkap kembali. Kalau memang kepolisian itu mau cemerlang lagi. Jangan mentang-mentang ya, mantan bupatinya, mantan jenderal. Sehingga Indonesia dibungkam semua. Oh ya. Ada pula seringkali seseorang ya selalu mengikuti ayahnya datang ke rumah jenderal, tapi tidak pernah boleh parkir di depan rumah seorang jenderal tersebut. Selalu jauh dari rumah seorang jenderal kalau mau nyamperin jenderal ada keperluan. Ya, jalan kaki, parkirnya jauh. Segitu seremnya gitu mantan jenderal. Apakah filosofi yang disampaikan oleh Bapak Bung Karno itu benar? Karena kita lebih sulit melawan penjajah di negara kita sendiri. Penjajahnya oknum polisi, pejabat kita sendiri, mafia lawan kita. Kemudian kalian tidak setuju dengan apa yang saya ungkapkan. Mafia itu musuh besar di negara kita ini. Seharusnya kalian harus mendukung itu. Musuh kita kedua adalah pejabat kita sendiri yang selalu manipulasi data, laporan palsu, dan sebagainya. Kebohongan, KKN, nepotisme selalu masih ada di tubuh pejabat-pejabat kita. Apa kurang puas kalian dengan kata-kata saya ini? Kurang jelas juga? Atau kurang pendengaran? Atau memang buta? Mudah-mudahan ya kata Bapak Jokowi akan memberantas itu semua. Tugas Kapolri, itu semua diberi tugas tapi atas persetujuan Bapak Jokowi. Mohonlah ya, tegakkanlah keadilan kita yang seadil-adilnya. Saya tidak akan pernah lelah, ingat. Tengah malam sekalipun seperti ini, saya tetap jawab Anda. Agar Anda mengetahui ya siasat-siasat busuk, oknum-oknum pejabat, mantan-mantan jenderal, mantan bupati yang ada di Indonesia ini menggenggam kekuasaan.